aja tidak dipraktekkan yang nilainya 0 dan 2. Jadi kayak mana cuci tangan yang pertama? Karena saya ujiannya skill kan, jadi harus dilakukan. Setelah itu kita minta pasien untuk membuka bajunya atau mengekspos dari proses superior sampai ke sisi berikutnya. Ya kan? Oke, setelah mengekspos, kita lakukan inspeksi ya. Apa yang nilai inspeksinya? Jadi yang dilihat tuh yang bagian sudut kostomikosnya ya, bagian ini ya. Oke, bagian kiri dan kanannya nampak ya. Ada hematom atau tidak, ada tanda ragam atau tidak, gejolak atau tidak, asimetris atau tidak ya. Atau dia bekas operasi ada atau tidak ya. Kalau pada pasien ini tidak ada ya, normal perspektifnya kiri dan kanan. Terus kita silakan pasiennya untuk berbaring. Setelah inspeksi kan kita palpasi ya. Oke Pak, silakan berbaring Pak. Boleh Pak, ini boleh deh Pak. Dan kalau periksa pasien tuh, kalau seandainya cara pemeriksaan apapun pemeriksaannya yang diutamakan itu kita selalu berada di sebelah kanan pasiennya. Di sebelah kanan pasien. Baru kita lakukan pemeriksaan fisiknya ya. Jadi tangan yang kanan bagian palmar ini di atas ya, di atas seperti ini. Tangan yang kiri di bagian bawah di sudut costophrenicus. Jadi kan costophrenicus ini kan costa kan? Nah, ini vertebra. Ini costa kan ini vertebra. Jadi di sini periksanya bayang. Costa belakang ya. Oke. Terus kita minta tarik nafas yang dalam Pak. Saat dia narik nafas, kita lakukan penekanan yang bagian depan ke bawah, yang bagian bawah ke atasnya. Jadi nanti kita raba ginjalnya, teraba atau tidak. Orang normal teraba atau tidak ginjal? Kalau teraba berarti ada pembesaran. Saat saya lakukan ini ada terasa nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tanyakan nyeri atau tidak kalau kita lakukan pemeriksaan palpasi atau produksi ya. Terus kita minta hembuskan nafas lagi Pak. Lakukan kiri dan kanan, harus kiri dan kanan saat ujian OSCE ya, jangan kiri aja ya, harus kiri dan kanan. Yang kanan, yang kiri, tangan kanan tetap di atas, tangan kirinya di bawah. Sama lagi Pak, oke, ada nyeri atau tidak Pak? Jadi ginjalnya, palpasinya normal ya, tidak apa, tidak ada nyeri ya. Selanjutnya kita lakukan perkusi ya, silakan dulu lagi Pak. Perkusinya boleh pakai ulnar langsung kayak gini boleh, ataupun di alas pun boleh juga kayak gini ya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Nanti dilakukan kiri dan kanan. Tanyakan pada pasiennya nyeri atau tidak. Normalnya nyeri atau tidak? Ya. Kita lakukan kiri dan kanan. Itu untuk pemeriksaan fisik ginjal ya. Selanjutnya kita fisik anatomi. Mari Pak. Ini pakai handphone aja ya. Ini aja ya. Soalnya kalau nggak pakai handphone nggak etis ya. Jadi kalau anatomi apa periksa pertamanya? Inspeksi ya. Inspeksinya sama kayak tadi, ada sikatrik, ada bulging atau tidak, atau distensi atau tidak, ada sikatrik atau tidak, ya, ada hematom atau tidak. Kalau bulging apa kemungkinan? Kalau di kartotomi, masa enggak? Ya. Tapi kalau misalnya fisik anatomi, bulging apa kemungkinan? Penuh katanya. Setelah itu baru kita lakukan palpasi ya, palpasi. Nanti kalau terapa dia terapa atau tidak. Kalau dia normalnya atau tidak berisi, terapa atau tidak? Tidak. Ya. Tapi kalau seandainya distensi berisi dia nanti terapa ya. Terus ada teraba massa atau tidak, ada benjolan atau tidak. Terus tanyakan juga
ada nyeri atau tidak pada pasiennya ya. Oke, ada nyeri Pak? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya baru terakhir perkusian. Kalau perkusi, kalau kosong apa hasil simpan? Kalau berisi, redup atau peka ya. Jadi kalau seandainya dia redup atau peka, nanti kalian tentukan batasnya. Boleh dari pinggir, dari atas ke bawah ke ini boleh. Untuk menentukan nanti kontrolnya ya. Nah, kita udah selesai pemeriksanya Pak. Dari pemeriksaan fisik ginjalnya dan kandungan kemihnya tidak ada kelainan dalam kondisi normal. Oke, ada yang mau ditanya? Ya. Itu pasiennya bajunya setengah atau boleh dibuka semua? Boleh dibuka semuanya Pak Sosial. Kalau Pak Yan boleh dibuka. Nanti di briefing pasiennya. Siapa yang mau jadi? Nanti di briefing pasiennya nanti untuk buka baju kalau mau. Oke. Oke, nanti dijelaskan pas pelatihan pasiennya. Pasien langsung atau di mana? Apa? Di mana kita? Nanti saya tanya dulu ya biar pasti ya. Soalnya di kandung ini. Kalau kemarin kayak mana? Langsung. Yang di mana? Apa? Ada yang langsung, ada yang di mana? Ini dibacakan dengan cara salah. Kebetulan kata dokter ini Frida satu jadi gini baru kita nggak apa yang prostat ya. Jadi untuk ujiannya nanti ke pasien langsung. Nanti pasiennya di briefing ya. Bukan langsung ya. Ada yang mau tanya lagi? Jadi siapa yang menjadi dokternya pertama? Mau saya dulu atau saya aksen? Atau ada ketua mana ketua? Siapa mau menjadi? Siapa mau menjadi? Oh. Apa aja? Menghadap ke kiri. Oke, satu lagi. Oke, kan menghadap kiri. Oke. Kaki tekuk. Terus satu lagi posisi apa? Litotomia. Boleh posisi sitsnya. Sama. Oke, kalau calon dukung ini kan kadang harus cuci tangan. Terus pasang handphone ya. Jangan tanpa pasang handphone nanti kalau ukurnya. Kalau dipasang handphone nanti harus diapain handphone-nya? Dimasukkan langsung ke Jadi kalau untuk ini garapan sebenarnya kalau saya sih kan angkatan pertama kalau dulu yang pakai osce blok dan sebagainya emang disebutkan ya. Jadi disebutkan dan lakukan. Jadi Pak pengujinya tahu. Jadi kalau kalian lakukan aja nanti pengujinya apa nih ngapain? Kalau paling amannya itu sih kalau saya. Jadi apa checklistnya kalau saya ya? Langsung diomongkan sampaikan ya. Jadi saya alisin dengan sudah kainel. Lalu kita posisikan pasiennya posisi sin ya. Jadi tangannya pakai satu jari atau dua jari, tiga jari. Dari tengah dari telunjuk. Jadi sebelum kita lakukan colok lumpur harus dilakukan inspeksi dulu. Apa yang dilihat dari inspeksi? Ada
dimasukkan tuh harus dilekskan dulu spring kanannya ya. Ini kan jeli kan jadi kayak gini ya. Oleh sekitar 3 kali kayak gini ya. Jadi yang dicolok langsung pasiennya. Kalau dicolok langsung nanti pasti spring kanannya tegang ya. Jadi harus kayak gini loh. 1, 2, 3, baru kalian masukkan perlahan. Saat dimasukkan minta pasiennya untuk menarik nafas dalamnya. Terus dilakukan penilaiannya, spring kanannya menjadi kuat atau tidak. Terus mukosanya licin atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada undulasi atau tidak, ada nodul atau tidak ya. Terus kalau seandainya ada undulasi, nodul di arah jam berapa ya. Jadi kalau kalian bayangkan jam kan 12 K1 sampai 12 ya. Kalau misalnya di jam 6 ya berarti bilang kemudian nanti ada benjolan di arah jam 6 atau tidak ada ya. Setelah itu nanti kalian harus telusuri semua dari kolonnya atau rektumnya harus diputar tangannya kiri ke kanan, berapa tadi ada benjolan atau tidak. Terus bagi cowok nanti ke arah anterior ini kan ada prostat. Jadi prostat apa dia nilai? Permukaan. Konsistensi itu simetris atau tidak, terus apa lagi? Kurang. Jadi tekan oke, apa lagi? Yang paling penting nodulnya ya. Nodulnya ada kanker prostat atau tidak, biasa ada. Jadi kalian nilai nanti kan, jadi dinilai pul atasnya teraba atau tidak, terus konsistensinya lunak atau tidak, terus sulcusnya di tengah teraba atau tidak, lobus kiri kanannya sama atau tidak, simetris atau tidak ya, ada nyerahkan atau tidak ya. Jadi emang tangannya diarah ke depan ya. Nanti kalian praktekkan pas ujiannya ya, untuk nilai prostat ya. Terus setelah nilai prostat apa yang nilai lagi? Refleks. Sebelum itu jadi kalau kita nilai rektal fungsi itu, kalau saya ingatnya asmah ya. Jadi A itu anusnya, inspeksi tadi. M itu mukosanya licin atau tidak, ada benjolan atau tidak. Terus ampulanya kolaps atau tidak ya. Ampula itu bagian yang paling atas rektum, nanti kalian lihat di atlas anatomi, ampula rektinya. Terus nanti dinilai enskunnya. Enskunnya ada darah atau tidak, ada lendir atau tidak, ada feses atau tidak gitu ya, ada nanah atau tidak. Yang dinilai di rektum. Terus tambah satu lagi refleks bulbo cavernosnya. Jadi kayak mana cara refleks bulbo cavernos? Sekarang nih. Apanya? Nanti kalau seandainya dia normal, nanti akan sphincternya akan menjadinya. Kalau cewek gimana caranya? Cewek ada gelar tenis dari klitorisnya bukannya ada sphincternya menjepit atau tidak ya. Terus baru tensinya kan ya. Kita lihat ada darah, ada lendir, ada nanah, ada feses ya. Kalau untuk blok bawah kan pasti hasilnya normal. Oke, jadi Pak, kita udah selesai pemeriksaan colok gugur. Dari hasil pemeriksaannya tidak ada. Ada yang bertanya? Pas colok gugur aja. Jadi nanti kalian ada siap pemeriksaan fisik ginjal kan, sama dengan ini ya. Ulang lagi wapaknya. Saya akan melakukan pemeriksaan colok gugur Pak. Saya akan melakukan pasang eskut. Ini memang dipasang eskunnya. Iya.